Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video ini kami akan menjelaskan yang telah kami rancang sebagai gambaran visual dari konsep dan tata letak proyek secara keseluruhan. Melalui materi ini, kalian dapat melihat detail desain, susunan area, serta fungsi setiap bagian secara lebih jelas. Jadi nantinya kita akan menjelaskan mulai dari visi misi, terus bagaimana cara penanganan, metode pembelajaran, dan fasilitas-fasilitas yang kami buat di dalam materi tersebut. Visinya adalah menjadi cahaya yang menerangi langkah peserta didik menuju kemandirian, kepercayaan diri, dan masa depan yang penuh harapan, serta membuka jalan bagi mereka untuk mengenali potensi, mengembangkan kemampuan, dan meraih kehidupan yang lebih baik. Adapun misi dari Sekolah SLB Pelita Harapan adalah yang pertama, mengembangkan potensi akademik dan non-akademik sesuai kemampuan. Yang kedua, membantu peserta didik mengelola emosi dan perilaku secara positif. Yang ketiga, menumbuhkan kemandirian dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mengembangkan keterampilan sosial dan komunikasi. Yang kelima, membekali peserta didik dengan keterampilan vokasional. Yang keenam, menyediakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung. Yang ketujuh, menjalin kerjasama yang baik antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Baik, selanjutnya ada tujuan sekolah. Yang pertama, memiliki sikap mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, memiliki keterampilan sosial dan komunikasi yang baik. Ketiga, mengembangkan kemampuan akademik sesuai potensi. Keempat, mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan secara optimal. Kelima, memiliki keterampilan vokasional untuk masa depan. Dan yang terakhir, mengelola emosi dan perilaku secara positif. Adapun sekolah kami memiliki persyaratan masuk, terutama pada kriteria peserta didik, memiliki beberapa poin. Yang pertama ada menunjukkan hambatan dalam pengolahan emosi, seperti mudah marah, cemas yang berlebihan, atau kesulitan mengendalikan perasaan. Poin kedua ada menunjukkan perilaku yang menghambat proses belajar dan interaksi sosial. Yang ketiga, ini mengalami kesulitan dalam berinteraksi, bekerja sama, atau membangun hubungan dengan teman sebaya. Lalu yang keempat ada membangun layanan peserta didik khusus untuk pengembangan keterampilan sosial, perilaku adaptif, dan regulasi emosi. Lalu terakhir ada bersedia mengikuti asesmen awal yang dilakukan pada pihak sekolah. Baik, selanjutnya ada metode pembelajaran yang dilaksanakan oleh SLB kami. Itu yang pertama ada Individualized Education Program IEP atau PPI, yaitu pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan karakteristik masing-masing peserta didik. Lalu yang kedua itu ada Behavior Modification, yaitu pemberian reward dan reinforcement positif untuk perilaku yang diharapkan. Lalu selanjutnya itu ada Social Skill Training, yaitu melatih keterampilan sosial melalui bermain peran, simulasi, dan aktivitas kelompok. Lalu ada Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek sederhana agar peserta didik lebih aktif, kreatif, dan mandiri. Lalu ada terapi bermain, itu untuk membantu regulasi emosi, meningkatkan interaksi sosial, dan mengurangi perilaku bermasalah. Lalu ada waktu ekspresi diri terstruktur, yaitu memberi kesempatan untuk menyalurkan emosi, minat, kreativitas melalui kegiatan positif yang disukai peserta didik. Lalu yang terakhir itu pembelajaran vokasional, yaitu pelatihan keterampilan kerja dan hidup sesuai minat dan kemampuan anak. Contohnya itu ada kayak berkebun, terus abis itu tata boga, kerajinan tangan, pengemasan produk, pengelolaan kantin, dan keterampilan komputer dasar, seperti itu. Kemudian selanjutnya di sekolah kami itu ada penanganan emosi dan perilaku. Yang pertama, guru itu memberikan teguran secara tenang, tegas, dan juga jelas mengenai perilaku yang tidak sesuai apa yang dilakukan anak tersebut. Kedua, jika pelanggaran berlanjut atau tergolong berat, peserta didik akan dikenakan konsekuensi yang sesuai dengan apa yang dia lakukan. Kemudian, jika peserta didik membutuhkan waktu untuk menenangkan diri, maka guru mengarahkan peserta didik ke ruang penyaluran emosi atau ruang tenang. Kemudian, guru tetap melakukan pendampingan dan juga memastikan
keselamatan siswanya. Dan jika memang diperlukan dan jika sangat dibutuhkan, guru akan melakukan koordinasi bersama psikolog atau orang tua terkait perilaku dan emosi yang dikeluarkan anak. Di SLB kami menyediakan berbagai ruang dan fasilitas. Yang pertama itu ada ruang kelas. Ruang kelas ini menjadi tempat utama berlangsungnya kegiatan belajar mengajar setiap hari dengan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Karena jumlah siswa tidak terlalu banyak, yaitu hanya 4 siswa per kelas, jadi guru bisa lebih fokus mendampingi dan memperhatikan kebutuhan masing-masing anak. Selanjutnya adalah ruang regulasi emosi. Ruangan ini dibuat dengan tujuan agar anak mampu untuk menenangkan dirinya saat emosi memuncak. Ruangan ini dilengkapi dengan alat seperti matras, bola pijat, dan lain-lain yang digunakan untuk melepaskan energinya secara aman. Juga ada alat bantu yang digunakan untuk anak mengetahui emosi yang mereka miliki, seperti ada poster-poster yang digunakan untuk anak agar anak mengetahui bahagia itu seperti apa, senang itu seperti apa, sedih itu seperti apa. Selanjutnya adalah ruangan terapi. Ruangan ini didampingi oleh terapi khusus dan ruangan ini merupakan tempat pelaksanaan terapi individual seperti terapi emosi, terapi perilaku, dan terapi lainnya. Terapi ini diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan intervensi khusus di luar jam kelas biasa. Ruangan ini juga mendukung pendekatan IEP karena terapi bisa disesuaikan per anak. Ruangan selanjutnya adalah ruangan perpustakaan. Ruangan ini merupakan sumber belajar tambahan yang diberikan kepada anak yang menyukai membaca. Ruangan ini juga mendukung anak untuk berliterasi, sekaligus bisa difungsikan sebagai ruang tenang untuk anak yang butuh ketenangan. Dan ruangan ini diberikan kepada anak yang membutuhkan stimulasi lebih rendah dibandingkan kelas ataupun lapangan. Yang selanjutnya ada ruangan klinik atau UKS, yaitu tempat penanganan kesehatan dasar, P3K, dan pemeriksaan kesehatan ringan bagi peserta didik. Jadi kalau ada anak yang kurang sehat, pusing, atau mengalami cedera ringan saat di sekolah, biasanya akan ditangani dulu di UKS. Nah, ruang UKS ini cukup penting karena anak dengan hambatan emosi dan perilaku itu kadang menunjukkan gejala fisik seperti sakit kepala atau kelelahan yang berkaitan dengan kondisi emosi atau stres mereka. Ruang yang selanjutnya adalah ruang bermain yang dimanfaatkan sebagai media pelaksanaan terapi bermain yang merupakan salah satu metode utama sekolah untuk membantu regulasi emosi, melatih interaksi sosial, dan mengurangi perilaku bermasalah secara alami melalui aktivitas yang menyenangkan. Jadi lewat permainan, anak bisa mengembangkan kemampuannya seperti belajar berinteraksi dengan teman, mengikuti aturan, dan belajar mengelola emosinya dengan lebih baik. Nah, yang selanjutnya itu ada kantin, yaitu tempat peserta didik memperoleh makanan dan minuman yang disediakan secara gratis oleh sekolah untuk memenuhi kebutuhan gizi selama kegiatan belajar berlangsung. Nah, kantin ini juga menjadi sarana praktik vokasional seperti memasak, menyajikan makanan, dan kegiatan pengelolaan kantin lainnya yang terdapat dalam metode pembelajaran vokasional. Selanjutnya ada ruang aula. Aula ini biasanya digunakan saat ada kegiatan bersama seperti pertemuan, pentas seni, peringatan hari besar, atau kegiatan sekolah yang melibatkan banyak peserta didik. Selain itu, aula juga bisa digunakan sebagai tempat latihan keterampilan sosial yang mendukung metode social skill training. Selanjutnya, di depan aula terdapat lapangan. Lapangan ini digunakan untuk olahraga, senam, upacara, permainan, serta berbagai aktivitas fisik yang mendukung perkembangan motorik. Tempat ini juga membantu anak untuk menyalurkan energi dan melatih kerjasama dengan teman-temannya. Selanjutnya ada ruang kepala sekolah. Ruang kepala sekolah ini digunakan untuk mengelola berbagai kegiatan sekolah, menerima tamu, melakukan rapat, serta mengkoordinasi program-program yang ada di sekolah. Selanjutnya ada ruang guru atau pendamping.
Ruang ini merupakan tempat guru dan pendamping untuk melakukan administrasi, beristirahat sejenak, melakukan koordinasi, menyiapkan pembelajaran, berdiskusi mengenai perkembangan anak, serta menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ruangan ini penting untuk mendukung kerja tim multidisiplin dalam menyusun dan memantau IEP setiap anak. Selanjutnya, ada musola. Musola ini merupakan fasilitas yang dapat digunakan untuk mendukung pembentukan nilai spiritual dan karakter peserta didik, seperti kegiatan beribadah maupun kegiatan keagamaan lainnya. Selain itu, anak juga belajar membiasakan diri untuk disiplin dan menjalankan ibadah sehari-hari. Selanjutnya, ada toilet. Toilet ini merupakan fasilitas sanitasi yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari peserta didik selama berada di sekolah. Toilet putra dan putri dipisahkan untuk menjaga kebersihan, kenyamanan, dan privasi peserta didik. Yang terakhir ada kebun, di mana kebun ini merupakan lahan praktik untuk pembelajaran berkebun sebagai bagian dari pengembangan keterampilan hidup dan kemandirian. Kebun ini merupakan salah satu tempat yang digunakan untuk kegiatan vokasional seperti menanam dan merawat tanaman. Selain menambah pengalaman, kegiatan ini juga melatih tanggung jawab, kesabaran, dan kemandirian anak. Baik, demikian penjelasan mengenai market yang telah kami paparkan. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman mengenai materi yang kami bahas. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Terima kasih.